Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Wassalatu wassalamu ala khairil anam alladzi balagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat pujian dari seorang hamba tatkala hamba itu menerima nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya berupa nikmat harta, tetapi nikmat Allah itu meliputi nikmat sehat. Hanyalah bapak yang sehat bisa mengurusi keluarganya, dan hanyalah ibu-ibu yang sehat bisa mengurusi anak-anaknya. Hanyalah jamaah yang sehat bisa datang sholat subuh secara berjamaah, dan hanyalah ustaz yang sehat bisa datang ceramah subuh ini. Jadi sehat itu mahal. Namun bila banyak wanita, kalau kita tidak sehat itu tidak ada juga artinya. Banyak wanita di rekening, tapi dokter bilang jangan makan nasi, jangan makan ikan bakar, jangan makan coto. Apa yang bisa dimakan dokter? Itu hanya ubi rebus. Berarti nikmat Allah itu sudah tercabut sebahagian dari kita. Oleh karena itu bersyukurlah kalau masih kita diberikan kesehatan. Yang kedua, nikmat Allah itu termasuk anak-anak kita pintar. Macam-macam mana nih wijaya. Sebelum Ramadan saya ditelepon pengurus masjid agraria. Ustadz, saya minta kesiapannya ceramah subuh. Saya boleh tetapi akhir-akhir Ramadan nanti karena sudah full. Baru saya tanya, bagaimana anak tak santri saya dulu? Namanya Unti. Bil alhamdulillah Ustadz, baru saja selesai di IPB. Itu kaum laut, dan saya dipanggil maju ke depan oleh Pak Rektor, dan itu adalah kegembiraan buat saya. Ini menunjukkan kalau anak kita pintar, maka yang terangkat itu adalah
Jadi didilah anak kita sebagai generasi pelanjut dari kelima anak tak macam mana itu namanya kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tetapi dari masalah anak tak itu jadi problem. Mungkin orang tuanya masih mau hidup tetapi sudah tidak bisa hidup. Kenapa? Stres memikirkan anaknya. Terutama orang yang terlalu sibuk di kantor, nanti malam baru pulang, tidak pernah ketemu anaknya. Ini perlu ada perhatian khusus untuk membina anak-anak kita. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin bicarakan pada kesempatan ini yaitu ada 7 tingkatan nafsu di dalam Al-Quran. Nafsu yang pertama ada disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ciri nafsu ammarah itu adalah mendorong kepada perbuatan negatif, mendorong kepada perbuatan kejahatan. Pokoknya anu majae nama umana. Berarti orang seperti ini adalah dikuasai namanya nafsu ammarah. Saya berikan contoh. Bulan ini bulan Ramadan. Kalau kita melihat orang jalan-jalan, tiba-tiba merokok di jalan, berarti orang seperti ini adalah orang yang dikuasai namanya nafsu ammarah. Hari ke-13 saya ceramah di Ablang, Abu Bakar Lampung. Karena saya itu tidak mau terlambat. Kalau saya sudah perkirakan kalau naik mobil berarti saya harus berangkat dari Samanta, itu harus sholat asar karena macet. Tetapi kalau naik motor berarti saya bisa buka puasa di rumah. Tetapi kalau musim hujan kita paling aman naik mobil. Nah, alhasil saya belum sampai di Ablang, tiba-tiba sudah orang buka puasa, sudah 5:30. Daripada saya cari parkiran 5:30 lebih parkir. Tiba-tiba anak saya mau buka puasa dengan coto perakante. Ketemulah coto perakante. Saya mampir kira-kira 10 menit. Tiba-tiba datang lagi di belakang saya sopir. Itu saya pikir sopir ini mau temani saya buka puasa. Ternyata begitu dulu langsung kasih neng tangannya 2 mangkok. 2 mangkok, saya pikir nanti mau buka puasa. Begitu tiba di depannya langsung dihantam. Dia tidak tahu bahwa di depannya adalah ustaz. Orang seperti ini adalah orang yang dikuasai namanya nafsu ammarah. Dan ini adalah nafsu yang terendah. Contoh yang lain, nafsu ammarah itu kalau diberikan nasihat dianggap dipermalukan. Berarti dia dikuasai namanya nafsu ammarah. Lalu yang kedua, setelah nafsu ammarah ada namanya nafsu lawwamah. Dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Cirinya nafsu lawwamah ini adalah dia seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia cepat-cepat bertaubat. Oh, tanpa salah, tiba-tiba dia bertaubat. Berarti orang seperti ini adalah orang yang memiliki nafsu lawwamah. Ini sudah lumayan daripada nafsu ammarah tadi. Lalu yang ketiga ada nafsu mulhamah. Dalam
disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu mulhamah ini adalah termotivasi beribadah, semua kebaikan dilakukan. Cuma problemnya kebaikan yang dilakukan itu kebaikan yang berdasarkan riyah, pujian. Melakukan kebaikan tetapi sebetulnya itu targetnya bukan target lillahi ta'ala, ridha Allah, tetapi memerlukan juga pujian dari orang lain. Contoh saya misalnya naik umrah berkali-kali, di mana-mana berkopak, saya sudah 10 kali umrah. Itu yang jadi pembicaraan. Memang betul umrahnya bagus, hajinya bagus, tetapi itu masih ingin dipuji sama orang lain. Nah, ini cirinya nafsu mulhamah. Lalu apa cirinya nafsu mulhamah? Ini adalah sifat sombong. Islam melarang kita bersikap sombong. Dalam Al-Quran disebutkan wala tusagir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu al-mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu melingkar mukamu dari manusia karena sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit sombong. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena memiliki sifat kesombongan. Saya selalu memberitahukan teman-teman di kantor, kalau mau menjadi pejabat yang bagus, menjadi pejabat yang peduli terhadap apa di bawah kita. Jangan kita di atas, sekali-kali kita tidak pernah menegur namanya security, cleaning service. Saya bilang di kantor ini kita tidak bisa bekerja nyaman, tenang, kecuali tanpa ada security dan cleaning service. Jadi jangan kita merasa di atas, lupa di bawah. Ini harus kepribadian integritas kita dibangun. Apa dampaknya? Ketika kita berhenti menjadi pejabat, menjadilah pejabat yang paling berkesan. Di awal Ramadan saya ceramah di Polda Gorontalo. Kebetulan Pak Kapoldanya Kapolda baru. Jadi dari Wakapolda menjadi Kapolda. Saya bilang kalau kita menjadi leader, menjadi pemimpin adalah jadilah pemimpin yang memimpin dengan hati nurani. Dan bagusnya Pak Kapolda ini adalah dia itu ke bawah, mulai dari yang di bawah sampai ke atas itu disapa. Tapi dibekalnya tidak banyak bicara, tetapi lebih banyak dia kalau mereka tidak setuju. Nah, ini tipe pemimpin yang bagus, bukan semena-mena. Kita tidak boleh semena-mena, karena jabatan itu hanya ditimbang. Jabatan itu yang ditunggu. Kalau bukan kita tinggalkan jabatan kita, maka kita yang meninggalkan jabatan. Dan jabatan itu adalah amanah. Oleh karena itu, orang yang diberikan posisi bagus selalu kita bersikap tawadhu dan tidak boleh kita sombong. Lalu bagaimana ciri nafsu mulhamah ini? Adalah itu cinta dunia berlebihan. Napujilan dari lino. Hanya di otaknya itu hanya pikirannya dunia saja. Padahal dia tidak sadar bahwa wal akhirat khairu wa abqa. Ini menarik redaksi ayat ini. Wal akhirat, kehidupan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, di akhirat lebih baik daripada dunia. Karena akhirat itu adalah kekal,
dunia sifatnya sementara. Dunia ini hanya jembatan menuju akhirat. Karena ada orang terlalu cintanya terhadap dunia, tidak memperhatikan namanya sembahyang, Pak. Coba jam 3 sudah pergi ke pasar, jam 3 subuh, berarti tidak sembahyang subuh. Pulang dari pasar setelah maghrib, berarti berapa waktu dilewati. Begitu sampai di rumah, apa yang dihitung? Dihitung berapa keuntungannya, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah. Tiba-tiba ada ketuk-ketuk pintu. Ternyata yang ketuk-ketuk pintu itu adalah panitia masjid, ingin menyampaikan bahwa saatnya mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang terjadi? Dia mengintip diri di order. Dia tidak peduli. Orang seperti ini hanya pikirannya dunia semata. Dia tidak tahu bahwa dunia pasti ditinggalkan. Dan banyak terjadi, Pak. Kalau orang kaya raya tetapi hanya pikirannya dunia itu kasihan. Saya tertarik ada pengusaha yang tinggal di Jalan Korban 40.000. Saya ceramah di situ malam 6. Dan masjid itu menarik karena diambil dari namanya sendiri, namanya Masjid Abidin, dan dengan istrinya. Saya tanya, ini masjid pribadi? Dibilang ini masjid pribadi, Ustaz. Terus terang, saya ini datang di kota Makassar awalnya menjadi pedagang pisang, Pak Baluti. Begitu ada keuntungan saya sedikit, saya langsung naik haji. Dan begitu saya di depan Ka'bah, saya berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan saya rezeki dan saya bisa membangun masjid. Doanya diterima. Dan ketemulah orang Arab, karena dia selalu termenung setiap malam katanya. Baru orang Arab mendekati, dari kemarin saya perhatikan kamu termenung. Dia bilang, saya ini Pak pedagang kecil, penjual pisang, dan ini saya naik haji. Itu keuntungan saya dan juga modal saya. Saya minta mudah-mudahan Allah menerima doa saya supaya usaha saya bisa meningkat. Jawabannya orang Arab dalam bahasa Indonesia, kalau kamu sudah haji, tidak ada orang yang miskin datang di Ka'bah, Allah tidak menggantikan. Dan itu menjadi konstruksi keyakinan dalam dirinya. Alhasil berkembang usahanya, menjadi yang terbesar adalah penjual mobil di Petra Selatan. Nah, orang seperti ini dia punya harta, tetapi dia juga memikirkan asetnya di akhirat. Karena otomatis itu, Pak, kalau orang meninggal ada asetnya di dunia, bangun masjid, apakah dia bangun secara pribadi atau menyumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta, maka itulah menjadi transfer amal yang tidak pernah berhenti. Hadirin jamaah sekalian, kata ulama sufi, dunia itu harus dicari, dikejar, tetapi dunia itu hanya sebatas di tangan. Jangan sampai dunia masuk di hatimu, karena masuk di hatimu engkau menghalalkan segala cara. Jangan dunia ini kita yang diatur, tetapi kita harus mengatur dunia. Hadirin jamaah sekalian, lalu bagaimana ciri nafsu mulhamah ini? Adalah cirinya adalah dengki. Ini juga penyakit. Dengki, iri hati, hasud dan seterusnya. Dan itu harus dihindari. Karena ada orang sahabat mau masuk surga, tiba-tiba ditahan sama malaikat, jangan dulu kamu masuk. Bilang, apalagi yang kurang? Amal saya di dunia banyak. Ya betul, banyak amalmu di dunia, tetapi sebetulnya kau melaksanakan amal karena dia. Yang kedua, terlalu banyak orang kau sakiti di dunia. Akhirnya kebaikanmu diambil orang yang pernah kau sakiti. Akhirnya tertunda masuk surga karena dia
Hadirin jamaah sekalian. Lalu nafsu yang keempat ada namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu, cirinya adalah nafsu yang tenang. Bagaimana cirinya adalah nafsul mutmainnah, dia memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang terhadap istrinya, kasih sayang terhadap anaknya, kasih sayang terhadap rakyatnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika dia menyayangi anak-anaknya dan istrinya, setiap pergi bekerja selalu mencium dahinya istrinya di sini, dan dia selalu mencium ubun-ubunnya anaknya dan selalu memeluk anaknya. Mengapa begitu? Kita khawatir jangan sampai kita orang tua tidak pernah mencium anak kita. Dikhawatirkan kalau anak ini besar kehilangan kasih sayang. Ada anak saya 3. Namanya yang pertama Sofia Nur Inayah Al-Bugisi. Mengapa Al-Bugisi? Karena bapaknya orang Bugis. Yang kedua saya kasih namanya Muhammad Ilman Rabbani Al-Makassari. Kenapa Al-Makassari? Karena ibunya orang Makassar, orang Modik menikah dengan orang Makassar. Yang ketiga saya kasih namanya Muhammad Ilman Rabbani Al-Gorontani, Muhammad Ibnu Arabi Al-Gorontani. Kenapa Al-Gorontani? Karena lahir di Gorontani. Dan semua anak saya dekat dengan saya. Biasa istri saya bilang, apa doanya? Kita semua dekat dengan anak-anak saya melahirkan. Saya bilang, memang ada amalan diajarkan guru saya di pesantren di As'adiyah, bahwa kalau kamu menikah, usahakan cintailah anak-anak, sayangilah anak-anakmu. Karena kalau kau tidak mencintai anak-anakmu, diwakilkan nanti kalau kamu besar, kalau kamu sudah tua, kau tidak diperhatikan sama anak. Oleh karena itu penting kita memikirkan namanya anak-anak, tentang keluarga. Biasa juga kalau saya berbicara, sudah datang di pintu minta Pak uang, saya sudah sewa, dikasih 5.000 tidak cukup, ditambah lagi. Nah, inilah menunjukkan bahwa bagaimana bentuk perhatian sama anak-anak dan keluarga. Inilah yang saya sempat sampaikan karena waktunya sudah 20 menit saya gunakan. Insya Allah di lain waktu saya menyambung ada 3 poin lagi saya belum sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan sambung ceramah saya. Inilah yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallah